Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Saya David Plaikol kembali jumpai Anda di obrolan pagi. Di minggu yang baru tentunya buat Anda, selamat menjalankan tugas aktivitas pagi Anda. Jangan lupa untuk sarapan pagi dan pemirsa kita akan ngobrol pagi ini mau melihat lebih dekat lagi wajah Kota Kupang dari kelurahan. Dan pagi ini kita akan lebih dekat dengan Kelurahan Fatu Besi, Kota Kupang. Dan saya juga mau sapa yang ada di Kelurahan Fatu Besi. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas aktivitas pagi Anda. Pagi ini saya culik sementara ya, Lurah Fatu Besi. Sudah hadir di studio, saya sapa. Selamat pagi Pak Iwayan Gede Astawa, SOS MM. Selamat pagi. Oke, ini pagi ini kita lebih dekat dengan Kelurahan Fatu Besi. Mau melihat wajah kota dari Kelurahan Fatu Besi ini. Apa kabar Kelurahan Fatu Besi? Fatu Besi baik-baik saja, Baik-baik saja. aman dan terkendali. Oke. Jadi untuk aktivitas kalau kita bicara soal Kelurahan Fatu Besi ini untuk perekonomian ada pasar tradisional di tengah Kota Kupang, ya, dan juga ada pasar ikan ya, TPI. Oke. TPI. Nah ini ada dua tempat sangat menarik sekali kalau kita berbicara ini. Tentu juga masyarakat juga kepingin tahu tentang wajah dari Kelurahan Fatu Besi itu sendiri. Ini berkaitan dengan luas wilayah. Baik, terima kasih. Kelurahan Fatu Besi memiliki luas 0,24 km persegi. Tidak terlalu besar, hanya mungkin sekitar kalau dipresentasikan diantar ke kilometer ke hektar mungkin kita hanya sekitar ya 20-30 hektar ya. Kemudian dengan jumlah penduduk 372, 3.722. Kemudian keunikan-keunikan lain Fatu Besi, batas-batas ya. Batas-batas itu di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Fatu Besi, Kelurahan Pasir Panjang itu dibatasi dengan alam, ada Kalimati Pasir Panjang. Kemudian di sebelah barat itu dengan Kelurahan Tode Kisar, dengan Kali Tode. Kemudian di sebelah selatan dengan Kelurahan Oiba dan Merdeka, itu batas Jalan Ayani. Kemudian di sebelah utara dengan pesisir. Ya. Oke, baik. Dan satu yang menarik juga kalau kita berbicara soal Kelurahan Fatu Besi. Nah ini posisinya ini tepat berada di pinggir pantai ya, garis pantai laut. Dan ini menjadi salah satu hal yang sangat menarik, sangat unik sekali dikala kita berlayar malam. Nah ini nih berkaitan bagaimana juga dengan keindahan, keelokan dari Kelurahan Fatu Besi itu berkaitan dengan infrastruktur. Nah ini baik itu jalan, penerangan, dan lain sebagainya. Ini masih banyak nih. Kita pelan-pelan dulu berkaitan dengan penerangan dan jalan. Baik, terima kasih. Sekarang di TPI sudah banyak perubahan ya. Dari saya ingin gambarkan dulu ya. Sebenarnya Kelurahan Fatu Besi ini yang saya sebutkan awal tadi unik, bahwa Kelurahan Fatu Besi ada 4 lokasi aktivitas ekonomi. Ada TPI yang kakak sebutkan tadi, kemudian ada pasar, kemudian ada RPH yang merupakan sumber distribusi daging ya untuk di Kota Kupang dan bahkan sampai keluar. Kemudian juga ada beberapa aktivitas lainnya seperti Rusunawa yang semuanya itu di luar daripada rentang kendali kelurahan. TPI milik pemerintah provinsi, TPI juga dengan PD Pasar, pasar dengan PD Pasarnya, RPH dengan Dinas Peternakan dan Pertanian, kemudian Rusunawa dengan Tata Kota. Ya ini memiliki problem-problem tersendiri, tetapi ini bisa kita selesaikan dengan koordinasi. Kembali pada pertanyaan kakak, memang TPI sekarang sudah memiliki wajah yang berbeda karena penataan-penataan yang sudah dilakukan oleh pihak perikanan provinsi, DKP provinsi sudah lebih bagus, dan ada perencanaan lagi untuk perluasan. Dan untuk infrastruktur sendiri, jalan-jalan yang ada
kami sudah 90% sudah baik, cuman penerangan yang belum semua. Kami sedang menunggu giliran, kami sudah mengajukan kepada Bapak Wali Kota dan kami tinggal menunggu giliran untuk pemasangan lampu. Sedangkan untuk perbaikan-perbaikan lampu LPGU dari PLN kami sudah dapat perbaiki. Salah satunya juga ada beberapa titik yang saya sudah pasang sepanjang jalan masuk TPI. Itu kemarin dalam catatan saya ada 12 titik yang sudah diperbaiki, mulai masuk dari Kali Oiba sampai ke dalam pasar dan TPI. Yang sebelumnya tidak ada lampu, kita sudah pasang lampu. Yang nanti kita harapkan adalah nanti perbaikan baterai-baterai untuk solar cell dan penambahan lampu solar cell itu jika ada. Baik. Nah, berkaitan juga dengan gedung pendidikan. Ini Ya. gedung pendidikan di Kelurahan Batu Besi sendiri ada beberapa sekolah. Iya, kami ada 2 SD, SD Oiba 2 dan SD Oiba 3. Salah satu SD Oiba ada di dekat Kalpataru, kemudian SD Oiba 3 ada di dekat TPI. Kemudian untuk tingkat SLTA kita punya sekolah kejuruan SMK 2, STM yang itu di Ayani. Kemudian kita juga punya SMA swasta, itu milik keluarga Pelo. Di situ juga ada kampus, itu ada kampus juga di sana. Kemudian untuk PAUD kita punya 2 PAUD, itu di Pura Oibananta dan juga milik swasta yang dikelola oleh keluarga Sidik. Sedangkan SD juga kita punya SD Saraswati yang sekarang juga sudah terakreditasi dengan baik, itu di Pura, itu milik swasta yang dikelola oleh umat Hindu, tetapi semua muridnya itu dari lokal. Baik, ini sangat menarik sekali. Tentunya juga kalau kita berbicara soal suatu wilayah, dalam hal ini untuk kelurahan sendiri, itu sangat beragam, sangat banyak. Artinya ini kalau bicara soal lurahnya, ya suka duka pasti ada. Tapi juga kita mau melihat berkaitan baik itu soal jalan, penerangan, ya ini masih ada beberapa tempat yang memang harus dilakukan, baik itu penerangan, pemasangan listrik, dan juga berkaitan dengan jalan itu sendiri. Nah, sangat menarik sekali kalau kita berbicara juga tentang kesehatan. Nah, ini sangat penting sekali. Ya. Bagaimana nih untuk berkaitan dengan puskesmas di Baik. Batu Besi? Kami punya satu pustu Batu Besi dengan dukungan daripada kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok PKK. Kita punya 3 posyandu balita, 3 posyandu lansia, dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan kita yang mendukung itu. Kemudian saya juga sekarang kami sedang terus bersama-sama dengan RT, RW untuk menjaring saudara-saudara kita yang belum memiliki BPJS, itu atas perintah Wali Kota, dan kita mendata itu, dan sekarang sedang berjalan. Untuk yang tahap sekarang ini kita berharap bisa diakomodir, karena masih banyak saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang belum memiliki BPJS. Itu kita harapkan nanti akan bisa terpenuhi di tahun depan. Oke. Nah, dan juga ini kalau kita berbicara juga sangat banyak sekali. Tapi kita berbicara satu persatu. Kembali dari kesehatan. Setelah kesehatan dan juga keamanan. Iya, ini keamanan juga salah satu yang menjadi persoalan kita. Potensi konflik di Batu Besi sangat tinggi. Ya, seperti kita ketahui, di sana ada begitu banyak kegiatan ekonomi, dan semua kegiatan ekonomi itu pasti akan bersentuhan dengan kepentingan, dan kepentingan ini sangat luar biasa, Pak.
Contoh aja di pasar, kalau satu lahan aja, satu jengkal lahan saja itu apa namanya terkooptasi dengan orang, itu bisa jadi persoalan. Sehingga bagaimana tugas kita bisa menjaga itu. Apalagi PD Pasar maupun TPI dan sebagainya itu tidak menyiapkan tenaga keamanan secara khusus. Sehingga semua persoalan-persoalan yang menyangkut keamanan, yang menyangkut ketertiban masyarakat, terutama yang dalam pasar, semuanya pasti akan lari keluar. Jadi, dan untuk itu kita ini dibangun yang lebih sensitifnya di pasar ya. di pasar, TPI, di pasar, oke, di pasar. untuk, Iya, perputaran ekonomi. iya, iya. Baik. Tapi kita dibantu oleh Babin dan Babinsa. Oke. Iya. Baik. Dan menarik soal pengelolaan. Kalau kita berbicara soal bagaimana di TPI dan juga di pasar umum, pasar Oiba ini Iya. sendiri, Pak Lurah. Artinya sangat menarik sekali. Semua orang mau ke sana. Apalagi kalau kita berbicara soal TPI, mau dapat ikan yang lebih cepat, ya harus di Iya. TPI, di Fatu Besi. Nah, tapi secara umum ada mindset atau pemikiran orang bahwa itu pasar Oiba. Nah, Iya, ini- iya, iya. Ini bagaimana nih supaya artinya lebih menggema lagi Fatu Besinya? Bukan Oiba. Iya, ini memang sangat menggelitik karena apa ya, banyak aset-aset kami, tetapi yang masih katakanlah bernama Oiba. Kita padahal di sana ada air Oiba, Fatu Besi, ada pura Oiba, Fatu Besi, ada gereja Ebenezer Oiba di Fatu Besi, ada pasar Oiba, Fatu Besi, ada TPI Oiba, Fatu Besi. Ya memang mungkin ke depan mungkin nomenklatur kelurahan itu bisa dirubah ya, memang begitu, karena memang semua aset-aset Fatu Oiba itu ada di Fatu Besi, karena memang ada pemekaran dari pada saat pemekaran tahun awal 90 itu memang akhirnya memiliki dampak tersendiri. Baik. Nah, dan juga kalau kita berbicara ya secara keseluruhan juga melihat wajah kota sangat elok, sangat indah, berkaitan kebersihan. Iya, kebersihan ini memang ngeri-ngeri sedap ya. Fatu Besi itu ngeri-ngeri sedap. Iya. Iya, dan kami selalu diingatkan oleh Bapak Wali Kota untuk selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan ini menjadi platform atau menjadi seperti katakan bilang, memang wajah kota itu dilihat awalnya harus dari kebersihan. Perform itu memang di kebersihan. Jadi tidak salah kalau Bapak Wali selalu menekankan kepada kebersihan. Ya, ini memang tingkat kesulitan saya di Kelurahan Fatu Besi, minta maaf curhat sedikit. Oke. Karena kalau untuk kita menjaga kebersihan ya, kalau untuk dengan masyarakat sendiri, saya rasa mungkin tidak terlalu sulit untuk menggerakkan itu. Tetapi bagaimana kita berkoordinasi dengan pasar, TPI, Iya. kemudian Rusunawa, kemudian RPH, itu semua aktivitas yang menghasilkan limbah, menghasilkan sampah. Dan orang tidak akan pernah melihat ketika pasarnya kotor, orang tidak melihat PD pasarnya. Oh, itu Fatu Besi, itu lurahnya bagaimana, kan begitu kira-kira. TPI juga seperti Iya, itu. iya. Begitupun RPH. Tapi bersyukur untuk TPI, saya pikir sekarang sudah lebih baik, tata kelolanya sudah lebih baik, pengaturan penataannya sudah lebih baik, kita koordinasi juga agak lebih baik. Kita itu harus tetap kita jaga. RPH juga saya memaklumi RPH, karena RPH akan mau pindah juga ke Bimoku, tetapi karena beberapa persoalan. Sedangkan di RPH sendiri itu penataan limbahnya belum baik. Kita sekarang sedang mencoba dan kemarin sudah berhasil, Pak, Kakak. Kita sudah menghasilkan pupuk cair dari percobaan untuk bagaimana kita kelola itu limbah RPH. Dan kemarin beberapa teman-teman kita di kelompok sudah dapat hasil uang. Jadi sekarang tugas saya lagi bagaimana lebih gencar untuk bisa memberikan dorongan dan semangat pada teman-teman untuk bisa fokus pada pengelolaan limbah itu. Dan nanti sebentar kita akan bahas itu di rencana saya nanti dengan teman-teman, baik teman-teman yang mendukung saya di geng motor imut yang mensupport saya, kemudian di teman-teman yang dari alumni Australia, itu dengan bantuan-bantuan ada, saya ingin nanti di Rusunawa itu akan hijau nanti. Kita akan lihat di tahun depan di Januari Februari, kita sedang mengusahakan sementara jalan. Saya belum
Tapi untuk pupuk dan sebagainya, pengolahan limbah, baik limbah RPH maupun permisi tinja dari Rusunawa, kita sedang kelola untuk menjadi biogas. Beberapa saat lagi kita sudah bisa melihat hasilnya menjadi biogas. Nah, itu yang bagaimana kesulitan kita, dan terakhir di PD Pasar. Memang PD Pasar kita masih kesulitan untuk menata itu karena kita belum mendapat satu titik temu bagaimana menata itu lebih baik. Oke, baik. Ini persoalan, tetapi kita juga mau melihat bagaimana juga dengan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini pelayanan kepada masyarakat untuk penerima rastra mungkin, ataupun juga ini bagaimana dengan bantuan-bantuan kepada masyarakat itu sendiri. Tapi Pak Lurah, kita santai sebentar, nanti setelah itu baru kita bahas. Untuk Anda juga pemirsa, semakin menarik sekali untuk kita melihat wajah Kota Kupang dari Kelurahan Batu Besi, tapi kami rehat sebentar. Tetap bersama kami di obrolan pagi.